Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadiyihi ila yaumiddin. Para Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian Jumat malam Masjid Namira yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita dalam rangka upaya kita yang terus-menerus ingin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, judul yang ada di depan kita ini, saya terus terang hari Selasa terlintas kepingin membahas masalah ini karena persoalan hawa nafsu itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran maupun hadis itu persoalan yang sangat mendasar, karena hawa nafsu inilah yang akan merusak seluruh tatanan manakala orang tidak bisa mengendalikannya. Itu saja sesungguhnya persoalannya. Dan hawa nafsu ini bisa masuk kemana-mana, dan begitu masuk kepada seseorang maka orang ini akan dibuat rusak untuk kemudian memiliki sifat-sifat yang tidak terpuji. Jadi kalau hawa nafsu itu masuk kepada ulama, maka naudzubillah sang ulama itu akan gampang terkena penyakit sombong, menyombongkan ilmunya. Kalau hawa nafsu itu merasuki ahli zuhud, ya, maka akan gampang ahli zuhud itu untuk kemudian memamerkan zuhudnya kepada orang lain alias riya. Kalau hawa nafsu itu merasuki penguasa, maka dia akan tampil menjadi penguasa yang zalim. Ya kan? Kalau hawa nafsu itu masuk kepada atau merasuki ahli ibadah, maka akan dengan gampang dia melakukan ajaran-ajaran agama yang tidak ada landasannya. Kalau hawa nafsu itu merasuki orang kaya, maka akan cenderung kekayaannya itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik dan kalau perlu menyombongkan kepada orang lain. Kalau hawa nafsu itu merasuki orang miskin, maka orang miskin itu akan dibuat tidak qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau hawa nafsu itu merasuki elemen-elemen masyarakat tertentu, maka pasti dia akan merusak elemen itu. Itu sebetulnya. Sebagaimana kalau kita bicara soal kemerdekaan gitu ya. Rusaknya negara yang dijajah itu kan karena unsur penjajahnya itu. Dan disinilah saya yang penting untuk menyampaikan pada kesempatan ini bahwa bagi seorang mukmin itu kemerdekaan yang sesungguhnya itu manakala dia bisa merdeka dari belenggu hawa nafsu. Itu sesungguhnya. Jadi begitu orang sudah kerasukan hawa nafsu, siapapun dia, dari kalangan manapun dia, maka dia pasti akan rusak. Hebatnya lagi hawa nafsu itu akan merasuki seseorang secara diam-diam. Secara diam-diam, dan kadang-kadang yang dirasuki itu tidak merasa kalau hawa nafsu telah menguasai dirinya. Ya, kadang-kadang tidak sadar, ya kan, kalau hawa nafsu itu telah menguasai dirinya. Dan semakin pintar orang, ya, semakin orang itu berilmu, dan semakin orang itu tidak punya moral, tidak punya akhlak karena ilmu yang dia miliki itu, maka disitulah hawa nafsu itu akan semakin gampang merasuki dirinya. Karena itu kalau kita kemudian melihat ada naudzubillah min dzalik ya, orang-orang alim yang sombong,
orang-orang alim yang tidak berakhlak dan seterusnya. Karena memang demikianlah hawa nafsu itu merasuki seseorang yang kemudian menjadikan dia rusak. Sekalian, ini saya kira patut kita lihat pada diri kita masing-masing gitu ya. Karena orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu merasa ya, aku gak kroso itu ya, memperturutkan hawa nafsu gak kroso. Enggak. Orang memperturutkan hawa nafsu itu merasa. Ya kan? Merasa itu. Nah, karena itulah maka kemudian ya kan, di dalam banyak ayat atau di dalam banyak hadis, para pemuja hawa nafsu, orang-orang yang menuhankan hawa nafsu, itu dengan sadar dia melakukan itu. Ya kan? Dengan sadar dia melakukan itu. Misalnya ketika hawa nafsu itu merasuki para penguasa itu. Nah, ketika penguasa itu otoriter, dia merasa bahwa dia telah melakukan otoriter. Ya, dia merasa bahwa dia berbuat zalim, itu merasa. Kenapa? Karena begitu hawa nafsu merasukinya, maka dia akan melakukan perlakuan-perlakuan yang di luar aturan yang ditetapkan buat dirinya. Itulah hawa nafsu. Sama ketika hawa nafsu ini merasuki ahli ibadah, sekalian, itu pasti dia merasa bahwa ibadahnya itu sudah tidak sesuai lagi dengan sunnah. Persoalannya adalah ketika ibadahnya sudah nggak sesuai dengan sunnah, ketika ibadah yang dia lakukan itu tidak lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasa seperti itu, tapi dia nyaman melakukannya. Ini bahaya. Makanya orang riya itu, ya kan, orang yang melakukan ibadah karena orang lain, karena ingin mendapatkan pujian orang, itu nyaman dalam melakukannya. Ya, nyaman dalam melakukannya. Ya misalnya, naudzubillah, jangan sampai terjadi di kita ya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ketika dia membaca ayat misalnya, dan kemudian dia merasa ayatnya itu enak yang dibaca itu, dan dia merasa bahwa orang itu mengagumi bacaannya itu, padahal belum tentu, ya kan? Kan sering GR orang-orang seperti ini. Ya kan? Jadi dia menganggap bahwa bacaannya itu enak dan seterusnya. Itu kan sudah salah. Dia telah melakukan riya, ya kan? Tapi dia nyaman di dalam melakukannya. Sama seperti penguasa ketika dia berbuat zalim, dia nyaman. Bahkan begitu dia berbuat zalim, dia kesulitan menghentikan kezalimannya. Ya kan? Qarun misalnya. Ini orang kaya yang dirasuki hawa nafsu, yang dibuat contoh di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Qarun itu menyimpang, dia nyaman dengan penyimpangannya itu. Dia nyaman bahwa dia berbuat sombong itu nyaman, meskipun sudah diingatkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, jadi Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Mereka tahu, dia tahu itu. Tapi apa dia katakan di ayat yang ke-78 dari surat Al-Qasas itu ya? Innama utituhu ala ilmin indi. Ya kan? Innama utituhu ala ilmin indi. Jadi aku bisa kaya raya seperti ini karena kehebatanku dalam mengelola bisnis ini. Dia nyaman kan? Jadi orang-orang yang sudah dirasuki hawa nafsu itu Bapak sekalian, maka dia nyaman dengan penyimpangan yang dia lakukan. Ya kan? Sehingga akhirnya penyimpangan itu dia lakukan dengan sadar. Begitu pula orang miskin. Ya, begitu pula orang miskin. Ketika dirasuki oleh hawa nafsu, maka orang itu akan sulit qanaah. Dan dia nyaman dengan tidak qanaah itu. Ya kan? Dia nyaman dengan tidak qanaah itu. Misalnya sampai dia mengeluh berlebihan. Itu kan jelas salah dan tidak boleh, ya kan? Tapi dia nyaman dengan keluhan-keluhan yang dia lakukan itu, dan bahkan dengan sadar dia mengatakan sesuatu yang salah ketika hawa nafsu merasukinya itu. Makanya kita lihat di surat Al-Fajr itu ya, firman Allah kan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya. Ini ketika hawa nafsu itu merasuki orang yang dapat rizki. Itu begini bunyinya. Ya.
Adapun manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diluaskan rizkinya. Ya. Jadi wana amahu dan diperbanyak rizkinya, maka dia mengatakan Tuhanku telah memuliakan aku. Ujub dia. Nah, ini ketika hawa nafsu itu merasuki orang yang dapat rizki. Begitu hawa nafsu merasuki orang yang tidak dapat rizki, beda lagi. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Gitu kan? Ketika kemudian dia diuji dengan sesuatu yang berat, sulit, disempitkan sedikit rizkinya, dia mengatakan Tuhanku telah menghinakan aku. Kita lihat coba itu di dua ini, ya. Ketika diuji dengan kasih rizki yang banyak, dia mengatakan Robbi akraman. Ketika diuji dengan sempitnya rizki, dia mengatakan Robbi ahanan. Ini ketika hawa nafsu merasuki orang. Nah, Bapak sekalian, tetapi bagaimanapun juga hawa nafsu ini kita yang mengendalikannya. Akhirnya tergantung kita juga. Kita bisa dipermainkan hawa nafsu, ataukah hawa nafsu yang berada di dalam kendali kita. Menurut saya, wallahu a'lam bishawab, Bapak sekalian, belenggu hawa nafsu ini, inilah penjajahan yang sesungguhnya. Yang terjadi di dalam diri orang-orang yang beriman. Dan dia harus merdeka dari belenggu itu. Karena itu, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani ini, ya, Rasulullah SAW bersabda begini, salasun muhlikat wa salasun munjiat. Ya. Ada 3 yang merusak orang. Dan ada 3 yang menyelamatkan orang. Ya. Fa'amma salasun muhlikat, adapun 3 yang merusak, 3 yang menghancurkan, 3 yang membinasakan, syuhun muta', kikir yang ditaati, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, wa'ijabul mar'i binafsihi, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Lihat 3 hal ini sekalian. Tapi kadang-kadang sering banyak orang yang tidak merasa bahwa ketiga-tiganya ini adalah sumber hawa nafsu yang sangat-sangat berbahaya. Yang pertama adalah syuhun muta'. Syuhun itu, jadi kalau di dalam bahasa Arab, ya, kalau sekedar kikir itu bakhil. Tapi kalau sudah kuikir-kir, pelit-lit, itu syuhun. Ya. Jadi syuhun itu sudah istilahnya kikir yang paling kikir gitu lah ya. Ya. Nyengit yang paling nyengit itu syuhun. Ya, kikir yang ditaati gitu. Yang kedua, hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Makanya ada bab di dalam buku-buku akhlak itu namanya babu ittiba'ul hawa. Ya, bab mengikuti hawa nafsu. Yang tentu tidak diperbolehkan. Tapi itu dibahas oleh para ulama, ya, agar kita tahu tentang positioning kita ketika melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Apakah perbuatan-perbuatan itu mengikuti hawa nafsu, ataukah perbuatan-perbuatan itu melawan hawa nafsu? Karena mungkin banyak di antara kita yang belum sadar, ya, bahwa yang kita lakukan itu ternyata mengikuti hawa nafsu. Ya. Jadi misalnya, ya, gampang saja, ada ahli ibadah di mana dia nyaman melakukan praktek ibadah yang Rasulullah tidak mengajarkannya. Itu mengikuti hawa nafsu. Sekali lagi, ada ahli ibadah yang dengan nyaman melakukan praktek ibadah yang Rasulullah tidak pernah mengajarkannya, tidak pernah menyuruhnya, ya, tidak pernah memberikan penjelasan tentang masalah itu untuk dilakukan, maka orang ini sesungguhnya telah mengikuti hawa nafsu. Meskipun mungkin ketika dilihat orang, dia melakukan banyak hal tentang yang dilakukannya itu. Nah, itu bahayanya itu. Sama di yang lain-lain juga begitu. Apakah yang di ahli zuhud, apakah di ahlul ilm,
Ya kan? Apakah di kalangan penguasa, apakah di kalangan rakyat, apakah di kalangan orang kaya, apakah di kalangan orang miskin. Lalu sekalian, naudzubillah, kadang-kadang orang itu tidak merasa bahwa dia telah melakukan praktek-praktek yang praktek-praktek itu ujung-ujungnya adalah mengikuti hawa nafsu. Ya. Nah, ini kita lihat ini pada diri kita masing-masing dalam bab ini. Nah, tiga-tiganya ini itu sering menyatu. Sering menyatu gitu. Antara kikir yang diikuti, kikir yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang kepada diri sendiri. Makanya kalau kita lihat antitesanya itu ya 3 berikutnya ini. Ya. Jadi antitesanya itu 3 berikutnya ini. Wasalasun munjiat. Dan 3 hal yang menyelamatkan. Yang pertama, khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah di saat sepi atau di saat terang-terangan. Ya, takut kepada Allah di saat sepi atau di saat terang-terangan. Apa ini maknanya, Bu sekalian? Maknanya adalah ketika mental atau mindset ketakut kepada Allah ini ada dalam diri seseorang, maka perilaku-perilaku yang dilakukannya itu akan selalu mengacu kepada pertanyaan ini untuk dijawab. Sing tak lakoni iki wis bener krana Allah apa gak? Ini kalau orang punya mindset khasyah, ya, khasyatullah fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah di saat sepi atau terang-terangan, maka orang ini ketika melakukan sesuatu, ya kan, itu selalu mengajukan pertanyaan itu dulu kepada dirinya. Sing tak lakoni iki kira-kira Allah rela atau Allah murka? Nah gitu kan. Kira-kira Allah ini rela atau murka? Ya. Nah seperti itu. Nah itu sebabnya kalau kita lihat para khulafa ar-rasyidin, Bapak sekalian, ya ini contoh para penguasa, ya. Jadi semakin mereka berkuasa, takut mereka kepada Allah itu semakin tinggi. Dan begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi, dia semakin takut berbuat zalim kepada orang. Ya kan? Dia semakin takut berbuat zalim kepada orang gitu. Nah, begitu pula kalau kemudian khasyatullah ini melanda atau khasyatullah yang dimiliki ahli ibadah, maka dia akan teliti betul yang dilakukannya itu. Iki krono Allah apa enggak? Ojo-ojo aku pamer. Ya kan? Jangan-jangan aku ingin dipuji. Jangan-jangan aku ingin diperhatikan. Jangan-jangan aku ingin dikagumi. Itu terus menjadi pertanyaan bagi dirinya. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Jangan-jangan Allah murka terhadap apa yang dia lakukan. Ya, itu antitesa yang pertama terhadap hawa nafsu itu. Antitesa yang kedua adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Ya, tetap sederhana. Ya, atau mungkin bahasa lainnya tetap proporsional. Apakah dia di saat fakir ataukah di saat kaya. Ya, tetap proporsional. Ya, dia akan bersabar ketika fakir, akan bersyukur ketika kaya. Atau bahkan dua-duanya. Dia bersyukur juga di saat fakir, dia bersyukur juga di saat dia kaya. Ya, atau dibalik. Ya, dia bersyukur di saat fakir, ya, dia sabar di saat kaya. Kenapa? Karena kekayaan itu juga butuh kesabaran. Ya, untuk bisa mengendalikan dirinya agar tidak mendistribusikan apa yang dia milikinya itu di jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan butuh kesabaran. Ya, untuk bisa menahan hartanya ini, jangan sampai hartanya ini keluar untuk sesuatu yang sia-sia atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka dia butuh kesabaran untuk itu. Dan seterusnya itu. Dan yang ketiga, wal adlu fil ghadabi war ridha. Tetap berlaku adil apakah dalam kondisi marah ataukah dalam kondisi rela. Ya, tetap berlaku adil apakah di dalam kondisi marah ataukah di dalam kondisi rela.
Bapak Ibu sekalian, orang itu kalau marah itu mengurang-ngurangkan. Kalau rela itu melebih-lebihkan. Ya, nah disinilah perlu berlaku adil itu. Ya, jadi misalnya ketika saya suka sama orang misalnya dalam kondisi rela, ya pasti saya akan memujinya di luar batas yang dia miliki. Wah gak ono wong pinter kecoba dhek. Pinter temen misalnya itu. Padahal yo sing luwih pinter timbangane dhek yo akeh. Ya kenapa? Dia sedang rela. Ya, dia sedang rela. Begitu dia marah, enggak begitu lagi. Kon kok goblok ngono sih gitu kan? Kenapa? Sedang marah. Ada ungkapan goblok dilakukan orang yang rela? Enggak ada. Nah di situ wal adlu fil ghadabi warridho. Tetap berlaku adil apakah dia di saat marah ataukah di saat rela. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kenapa ketika kita mendapatkan sesuatu yang orang kemudian menganggap yang kita dapatkan itu orang tidak mendapatkannya, kita mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena memang pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi antitesa dari sifat ujub tadi itu. Nah, ini saya kira masing-masing kita bisa menilai diri kita sendiri-sendiri dalam bab ini, karena betapa banyak orang itu dijajah oleh hawa nafsu yang terkait dengan perasaan dirinya, tapi dia tidak merasa. Dan kemudian dia merasa nyaman, apalagi ketika dipuji orang. Ya, ketika dipuji orang. Itulah sebabnya ya bagi seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, ya kondisi paling tidak nyaman buat diri beliau itu ketika dipuji orang. Makanya ketika dipuji orang itu beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka khairan mimma yadhunnun wa astaghfiruka lima la ya'lamun. Ya Allah, aku mohon kepadamu lebih baik dari apa yang mereka persangkakan kepadaku. Dan aku mohon ampun kepadamu atas apa yang mereka tidak mengetahui siapa diriku. Sampai seperti itu. Nah, na'udzubillah min dzalik, ya kita tanya pada diri masing-masing kan, kita ini kan nyaman kan kalau dipuji orang. Ya, apalagi orang-orang yang sering di panggung ini. Kayak penceramah, khotib dan seterusnya, orator, dan ketika dipuji, wah seneng banget kan? Ya, wah itu pinter, wah enak itu retorika, wah dan seterusnya. Padahal itu adalah awal dari kehancuran seseorang, karena itu adalah awal hawa nafsu itu akan merasuki dirinya. Ya, awal dari hawa nafsu itu akan memasuki dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya Bapak sekalian, apalagi dia memamerkan hal-hal yang sesungguhnya dia tidak punya itu. Ya, oh itu lebih konyol lagi. Ya, jadi mengklaim pekerjaan-pekerjaan tertentu agar dia mendapatkan pujian karena pekerjaannya itu, padahal dia tidak ikut mengerjakannya. Ya kan? Padahal dia tidak ikut mengerjakannya. Ya. Dan bahkan kalau kita lihat di zaman kita sekarang ini, untuk kepentingan tertentu, kalau perlu orang membayar orang lain agar mereka memuji dirinya, itu dibayar. Ya, itu dibayar. Makanya sekalian, tidak tahu, mungkin panjenengan semuanya ini punya pendapat tentang itu. Menurut saya, wallahu alam bisawab, di zaman sekarang ini pintu masuk hawa nafsu itu sangat banyak sekali. Ya, pintu masuk hawa nafsu untuk merasuki orang itu sangat banyak sekali. Ya, nah makanya di dalam hadis ini ya ada 3 yang merusak dan ada 3 yang menyelamatkan. Ya, kita catat baik-baik ini sebagai sebuah panduan kita di dalam merdeka terhadap belenggu hawa nafsu. Nah berikutnya sekalian, apa sih urgensi menundukkan hawa nafsu itu?
Sejauh apa pentingnya menundukkan hawa nafsu itu? Pertama, menundukkan hawa nafsu itu jalan ke surga. Ya, menundukkan hawa nafsu itu jalan ke surga. Artinya kalau kita balik, berarti orang yang diperbudak hawa nafsunya itu sama saja dia sedang memesan tiket untuk masuk neraka. Makanya firman Allah di ayat ini, mungkin banyak yang sudah hafal kita, karena ini di surat An-Nazi'at, surat yang kedua yang ada di juz amma ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan bisa menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Kalau kita lihat ayat ini kan linear, sederhana, gampang sekali difahami. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi, Bapak sekalian, menundukkan hawa nafsu itu jalan ke surga. Ya. Merdeka dari belenggu hawa nafsu itu jalan ke surga. Cuma ada persoalan di kita itu begini. Ya. Nah ini wallahu alam, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah ya dari dalam bab ini. Semakin orang itu diperbudak hawa nafsunya, keyakinan kehidupan akhirat itu akan semakin menipis di dalam dirinya. Itu. Sekali lagi, semakin orang itu memperturutkan hawa nafsunya, keyakinannya akan kehidupan akhirat itu semakin menipis. Ya, akan semakin menipis. Bahkan pada saatnya dia akan mengingkari kehidupan akhirat itu. Ah, ini berlaku buat semuanya. Ya kan? Berlaku buat semuanya. Apakah orang itu pintar atau orang itu kurang pintar? Ya kan? Apakah itu orang kaya, apakah itu orang miskin? Berlaku semuanya ini. Semakin hawa nafsu itu merasuki dirinya, maka keyakinan terhadap kehidupan akhirat itu akan semakin menipis. Dan pada saatnya dia akan mengingkari kehidupan itu. Ya kan? Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya langsung untuk sesuatu yang panjang yang akan dicapai orang. Apa? Kebahagiaan akhirat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan kalau kemudian kita alihkan kepada surat Al-Fatihah misalnya, persoalan hawa nafsu itu akan menemukan kekuatan, pentingnya mengendalikan, karena begitu orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia tidak akan sampai kepada siratal mustaqim, itu masalahnya. Ya kan? Nggak akan sampai kepada siratal mustaqim. Kalau kita pikir-pikir sekalian ya, kita ngaji seperti ini, kita beribadah dan seterusnya, apa sih yang kita inginkan? Yang kita inginkan kan ihdinas siratal mustaqim. Ayo mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Apa yang kita inginkan dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang kita lakukan ini? Apa yang kita inginkan dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini? Kan agar ihdinas siratal mustaqim. Atau agar wala tamutunna illa wa antum muslimun, kan begitu kan? Tapi ketika kemudian orang itu dirasuki hawa nafsunya, maka orang itu ibarat orang jalan, orang itu kehilangan peta jalan, kehilangan roadmap, dia tidak akan sampai kepada siratal mustaqim dan dia tidak akan sampai kepada wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sama, ya kan sekalian, kalau ini kita kaitkan dengan penjajahan fisik gitu ya. Begitu sebuah bangsa itu dijajah oleh bangsa lain, maka bangsa ini kehilangan arah di dalam negerinya. Dia tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Dia tidak bisa membuat roadmap dan peta jalan sendiri. Kenapa? Karena dia dijajah orang. Ya karena dia dijajah orang. Ketika Indonesia dulu misalnya dijajah bangsa Belanda, itu kan nggak bisa menentukan nasibnya sendiri. Cara ya satu-satunya untuk bisa menentukan nasib sendiri, kita lawan penjajah. Ya kita lawan penjajah, kan begitu.
Sama, hawa nafsu itu juga seperti itu. Kalau kita tidak ingin kehilangan arah, supaya sampai pada Shiratal Mustaqim, kita lawan hawa nafsu ini. Kita tundukkan hawa nafsu ini. Itu yang saya maksud merdeka dari belenggu. Hawa nafsu itu di situ. Ya kan? Makanya saya ketika membaca serial kepahlawanan itu ya. Ya, dimana kalau kita lihat Ibu sekalian mulai zaman kerajaan-kerajaan gitu ya. Dan kalau kita lihat kan betapa banyaknya kaum muslimin yang terlibat di situ. Ya, bahkan sampai ada resolusi jihad, ya kan, yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu ya. Yang kemudian melahirkan peristiwa dahsyat 10 November itu kan. Ya karena sesungguhnya kan keinginan kita apa? Agar kita bisa menentukan nasib kita sendiri. Nggak didikte orang lain. Apalagi didikte sama penjajah kan begitu. Makanya jalan satu-satunya, kita lawan penjajah. Hawa nafsu itu juga seperti itu. Begitu hawa nafsu itu menjajah seseorang, membelenggu seseorang, maka orang ini akan kehilangan arah dan tidak bisa menentukan arah dan nasibnya sendiri terkait dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak akan sampai pada ihdinas siratal mustaqim, juga nggak akan sampai kepada wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terus akhirnya nggak akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini wanahan nafsa anil hawa. Ya, itu praktek perlawanan yang efektif terhadap hawa nafsu itu adalah wanahan nafsa anil hawa. Karena itu ketika itu kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala menjamin fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu. Nah, sekarang bagaimanakah apa praktek memperturutkan hawa nafsu itu? Sederhana. Kapan orang itu dianggap memperturutkan hawa nafsu? Allah berfirman di ayat yang ke-50 dari surat Al-Qasas, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka jika mereka tidak menyambut seruanmu Muhammad, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, Bapak sekalian lihat bagaimana mudahnya orang itu untuk bisa mendeteksi apakah dia mengikuti hawa nafsunya atau tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan koridor seperti ini. Kapan orang itu mengikuti hawa nafsunya? Manakala mereka tidak menyambut seruanmu Muhammad. Ya kan? Manakala mereka tidak menyambut seruanmu. Dan seruan Rasulullah SAW itu seruan yang komprehensif. Untuk semua orang. Untuk semua jenis orang. Karena wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, makanya di sini dikatakan, jika mereka tidak menyambut seruanmu Muhammad, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Sederhana kan? Tolak ukurnya. Kapan orang itu dikatakan mengikuti hawa nafsu? Manakala dia tidak menyambut seruan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah antitesa terhadap ittiba'ul hawa. Ya, antitesa terhadap mengikuti hawa nafsu. Artinya kalau orang itu ingin melawan hawa nafsunya, maka sambutlah seruan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya sambutlah seruan agama. Ya. Nah, Pak Ibu sekalian, tolok ukur seperti ini penting agar kita tahu apakah kita sedang memperturutkan hawa nafsu ataukah tidak. Ya kan? Apakah kita memperturutkan hawa nafsu ataukah tidak. Itu sebabnya kenapa di dalam agama itu ada batasan-batasan. Ya, dalam ibadah itu ada batasan-batasan. Yang manakala orang itu melampaui batasan itu, berarti dia telah memperturutkan hawa nafsunya. Gitu kan? Begitu dia melampaui batasan itu, maka dia telah memperturutkan hawa nafsunya. Gampang sesungguhnya gitu. Ya. Maka ketika korun diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya kan? Dia merasa sombong dan kemudian menganggap bahwa kekayaannya itu karena kehebatan dia dalam mengelola bisnisnya itu telah melampaui batas. Berarti dia telah memperturutkan hawa nafsunya. Nah, ini kita lihat ya di yang lain-lain atau kita lihat diri kita masing-masing. Gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya Bapak sekalian, yang ada di dalam diri manusia itu ketika melihat dirinya punya kemampuan lebih dibanding yang lain, maka orang ini akan punya kecenderungan melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Ya. Tidak, sekali-kali tidak. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahus taghna. Ketika melihat dirinya merasa mampu melebihi orang lain. Ya, ketika dia merasa mampu melebihi orang lain. Dan kadang-kadang Bapak sekalian, perasaan-perasaan seperti ini menyelinap di dalam sanubari kita yang kita sering tidak merasa bahwa perasaan itu sudah nongol di dalam lubuk hati kita. Wah, ternyata aku lebih pinter timbangane wong liya ya. Halus masuknya itu. Tak delok-delok tibake aku sing paling sugih nang kene. Ya, tak delok-delok tibake dan seterusnya seperti itu. Ini menyelinapnya itu gampang hawa nafsu itu. Ya, itu sebabnya kenapa kita disuruh banyak beristighfar. Ya kan? Itu sebabnya kenapa kita disuruh banyak minta ampun. Dan kalau kita lihat, saya sudah pernah menjelaskan waktu itu ada 7 atau 8 ya. Perintah Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Salah satunya adalah Rasulullah SAW menyuruh Abu Dzar Al-Ghifari untuk banyak-banyak mengucapkan zikir. La haula wa la quwata illa billah. Untuk apa itu? Untuk mengantisipasi kesombongan, salah satu fungsinya. Kenapa? Karena tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Kecuali hanya dengan daya dan kekuatan Allah. Ya kan? La haula wa la quwata illa billah. Itu. Nah itu Bapak sekalian. Makanya kalau kita ingin tahu bagaimana koridornya, tolok ukurnya orang itu mengikuti hawa nafsu, ya fa illam yastajibu laka. Atau ya hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya ia tundukkan demi mengikuti apa yang aku bawa. Nah, ini tolak ukur yang lain yang sesungguhnya tidak secara makna tidak berbeda dengan ayat yang ke-50 dari surat Al-Qasas tadi. Kalau tadi fa'illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau ini la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ya, tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya ia tundukkan demi atau mengikuti apa yang aku bawa. Maksudnya apa yang aku bawa ini adalah risalah Islam, risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat bagaimana ya menundukkan hawa nafsu itu kita dikasih ukurannya, ya, kita dikasih tolok ukurnya, koridornya seperti apa. Itu di satu ayat yang ke-50 dari surat Al-Qasas tadi dan di hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nah, sekalian, sekarang saya mencoba untuk menyampaikan tentang dua sumber hawa nafsu. Ya, dia dua sumber hawa nafsu. Di mana kedua sumber hawa nafsu ini nanti yang akan merambah kemana-mana itu. Ya, dua sumber hawa nafsu ini. Mungkin ada yang lainnya, ya terlalu panjang kalau kita bahas. Saya ingin menyebutkan dua ini. Karena dua inilah yang ya semua orang pasti akan kena ini. Apakah dia miskin atau kaya, dia penguasa atau rakyat, akan kena ini semuanya. Ya, dua sumber ini. Gitu ya. Kalau misalnya syahwat, kedudukan misalnya, itu orang yang tidak punya kedudukan tidak dapat di situ. Dua ini semuanya kena. Rasulullah SAW bersabda,
inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudhillatil fitan. Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kalian adalah syahwat-syahwat keji pada perut-perut dan kemaluan-kemaluan kalian serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Nah, dua yang saya maksud itu adalah syahawatul ghayyi fi butunikum wa furujikum. Ya, jadi syahwat-syahwat keji yang ada di perut-perut dan kemaluan-kemaluan kalian. Artinya Bapak Ibu sekalian, naudzubillah min dzalik, dan tentu mari kita melihat diri kita masing-masing bahwa sumber hawa nafsu yang kemudian akan menyesatkan orang itu ya salah duanya ada di dua ini. Ya, yaitu di perut-perut kalian dan kemaluan-kemaluan kalian. Ini sumbernya. Ya intinya kira-kira kalau dua syahwat ini, apakah syahwat perut atau syahwat kemaluan ini bisa ditundukkan, maka insya Allah di situ orang akan gampang untuk menundukkan syahwat-syahwat yang lain. Itu intinya. Makanya kadang-kadang sering kan kita mengatakan begini, lah yo, wong iku lho kok sampai direwangi nyolong, kok sampai direwangi korupsi. Padahal sedina iku lho, mek piro kan mangane mek 3 piring. Ya kan selalu dikaitkan dengan itu kan? Emang itu sumbernya. Dan Bapak sekalian, begitu seseorang itu memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kemungkinan energi yang akan keluar dari dirinya itu adalah energi-energi yang juga nanti akan kurang baik. Wong yang dimakan kurang baik gitu. Ya. Makanya di sini ya syahawatul ghayyi fi butunikum wa furujikum. Syahwat-syahwat keji yang ada pada perut-perut dan kemaluan-kemaluan kalian. Ya. Jadi urusan perut sama urusan kelamin inilah ya dua sumber hawa nafsu yang ya, membahayakan. Di sini dikatakan syahawatul ghayyi. Syahwat-syahwat yang kecil. Ya, makanya ya di sini saya mungkin sedikit saja ya, enggak begitu rinci menyampaikan kira-kira antisipasinya seperti apa itu. Nah, ini kita lihat ini antisipasinya ini. Sekalian. Ma mala'a adamiyun wi'a'a syarron min batnin. Ya. Tidaklah manusia itu memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi al-aslu gitu ya. Wadah yang paling buruk yang dimiliki anak Adam ini itu perutnya. Ketika dia memenuhi perutnya. Makanya sampai-sampai Rasulullah mengatakan bihasbi bani adama ukulatun yuqimna sulbahu. Ya. Maka cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap nasi ya yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Artinya ojo mangan akeh-akeh gitu. Ya, cukuplah beberapa suap nasi ya kan untuk menegakkan tulang punggungnya. Nah, sampai detail ini Rasulullah SAW ya membuat perencanaan makan itu. Fa in kana la mahalah, maka jika harus dipenuhi, maka penuhilah dengan cara seperti ini. Fathulusun li ta'amihi, wa thulusun li syarabihi, wa thulusun li nafasihi. Maka jika harus dipenuhi semuanya, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Ya. Nah, coba kita lihat Bapak sekalian. Makanya ya begitu ada orang terkena penyakit obesitas, maka itu akan memakan ruang yang lain. Ya kan? Mungkin memakan ruang minumnya dan memakan ruang nafasnya. Dan saya pernah menyampaikan suatu waktu itu ya,
tentang betapa urusan makan itu detail Quran menyampaikan, detail hadis menyampaikan, sampai semua buku-buku fikih itu ada babul akli wasyurbi, bab makan dan minum. Bagaimana caranya? Itu sampai rinci. Tentang adabnya, doa apa yang dibaca, sebelum makan, setelah makan. Bahkan ketika di tengah-tengah makan dia lupa berdoa, apa yang harus dia baca? Coba. Rinci sekali. Detail sekali. Itu, Bapak sekalian. Nah, sampai di sini, ya. Kalau kita lihat di dalam hadis ini kan sampai menyangkut persoalan teknis. Yang terkait dengan apa yang harus diisi di dalam perut kan. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Maka ya mari kita lihat diri kita masing-masing. Mungkin kita kena semua di sini nih. Begitu makanan lebih banyak daripada minumnya, ginjalnya kena. Ya kan? Livernya kena. Diabetes dan seterusnya. Ini aturan makan sampai seperti ini Rasulullah SAW memberikan penjelasan, dan tidak ada satupun dokter yang membantah tentang kebenaran tesis yang disampaikan Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Fathuluthun li ta'amihi, wa thuluthun li syarabihi, wa thuluthun li nafasi. Begitu lebih dari itu, maka nanti akan ada kecenderungan untuk melampaui batas, dan disitulah hawa nafsu itu masuk. Ya, disitulah hawa nafsu itu masuk. Ya, hari-hari ini mungkin kita banyak mendapatkan WA tentang betapa pentingnya puasa itu. Bukan hanya puasa Ramadan. Ya kan? Ada sebuah lembaga gizi atau apa di Amerika itu ya, yang meneliti tentang puasa 3 hari dalam sebulan itu, Ayyamul Bid itu. Meneliti tentang puasa Senin Kamis. Ya, makanya ya ini mungkin ya usulan ya buat saya sendiri dan kita semuanya, nek kapan dewek durung iso poso Daud gitu ya. Cobalah ya kita coba puasa Senin Kamis sama puasa Ayyamul Bid. Ya, itu kalau tidak tabrakan ya, tidak crash, maka Senin Kamis itu berarti 8 hari dalam sebulan. Ditambah dengan Ayyamul Bid 3 hari, berarti kita 11 hari. Ya kan? Itu sudah hampir mendekati puasa Daud. Karena kalau puasa Daud 1 bulan 30, berarti 15 hari kita berpuasa. Nah, sekalian, aturan-aturan seperti ini agar orang tidak melampaui batas dalam urusan perutnya sesungguhnya. Kenapa? Karena di perut itu ada syahwatul ghayyi yang tadi itu. Ada syahwat-syahwat keji yang terkait dengan perut-perut kalian dan yang terkait dengan kemaluan kalian. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang menarik kalau kita lihat itu di awalnya ini, ma mala'a adamiyun wi'a asyarron min batnin. Tidaklah manusia itu memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Artinya al-aslu, perut itu wadah yang buruk ketika orang itu tidak bisa mengendalikannya. Makanya sampai-sampai Rasul mengatakan bihasbi bini adama ukulatun yukimna sulbahu. Maka cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap nasi yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Ya. Tapi kalau memang harus dipenuhi, penuhilah dengan cara seperti ini. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Nah, ini Bapak sekalian. Baik. Kalau tadi syahwat yang terkait dengan perut, ini syahwat yang terkait dengan kemaluan. Ya, lihat Bapak sekalian. Ini hadis Bukhari ini. Innallaha kataba ala ibni Adam hadzahu minaz zina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan atas anak Adam itu bagiannya dari zina. Jadi artinya semua anak Adam ini punya potensi untuk berzina. Ya, punya potensi untuk berzina. Nah, gimana jenis zinanya itu? Ya. Jadi adraka dzalika la mahalah gitu. Ia pasti mengetahui hal itu dan dia tidak bisa memungkirinya. Artinya dia pasti akan melakukannya.
sedikit atau banyak, kecil atau besar, akan melakukan zina ini. Gitu. Diawali dengan apa? Fazinal aini an-nadhar. Zinanya mata itu adalah melihat. Makanya segeralah tundukkan pandangan, ya kan? Segeralah tundukkan pandangan ketika sudah ada hasil kesimpulan negatif dari apa yang dia lihat itu. Kesimpulan negatif maksudnya adalah ketika dia melihat kemudian ya tertarik sampai kemudian mikir yang lain-lain dan seterusnya, segera tundukkan pandangan di situ. Fazinal aini an-nadhar. Zinanya mata itu adalah melihat. Wazinal lisani al-mantiq. Dan zinanya lesan itu berbicara. Ya, zinanya lesan itu berbicara. Ya, baik sekalian, makanya saya terus terang agak setuju gitu ya dengan undang-undang yang ada sekarang ini ya, yang terkait dengan masalah itu ya, yang ITE yang terkait dengan masalah itu kan sekarang banyak itu ketika ada seorang laki-laki yang berkata tidak senonoh kepada perempuan kan bisa dilaporkan itu. Ya. Karena apa? Itulah zinanya lesan. Ya, berkata tidak senonoh kepada lawan jenis, itulah zinanya lesan. Ya, itulah zinanya lesan. Wan nafsu tamanna wa tashtahi. Dan zinanya jiwa itu berfantasi dan berkeinginan. Ya, makanya kita kenal di dalam ilmu seksologi itu ada fantasi seksual atau al-khayalul jinsi. Itu zinanya jiwa itu. Zinanya perasaan. Apa? Berfantasi. Dan Bapak sekalian, kadang-kadang berfantasi itu berbahaya dan bahkan lebih berbahaya dalam banyak hal. Ya. Kenapa? Na'udzubillah min dzalik. Karena sekarang ada, ya kalau kita lihat itu penyaluran yang terkait dengan masalah itu, yang dia bukan zina dengan lawan jenis, tapi berdosa. Ada onani. Itu kan hasil dari fantasi seksual. Ya kan? Tidak ada penyaluran, disitulah penyalurannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya kan? Jadi wan nafsu tamanna wa tashtahi. Itu sebabnya kenapa di dalam ceramah-ceramah tentang nikah, ya, ceramah-ceramah tentang khutbah nikah, itu kan sering dibaca hadis Rasulullah yang sahih ini kan. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata. Apa artinya ba'a itu? Ba'a itu artinya kemampuan seksual. Wahai para pemuda, jika kalian sudah mampu melakukan hubungan seksual, itu maksudnya falyatazawwaj, nikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena sesungguhnya menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kehormatan. Tapi ada solusi ketika tidak mampu menikah. Apa? Fa illam yastati fa alaihi bis shaumi. Nek kapan sudah mampu nikah, poso. Ya kalau belum mampu menikah, puasalah. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah benteng, perisai. Terus sekalian, ya kan? Begitu mata ini diumbar melihat, lesan ini diumbar berbicara, ya kan? Maka yang terjadi, perasaan ini selalu berfantasi. Selalu memproduksi keinginan-keinginan yang naudzubillah yang ngeres-ngeres itu gitu. Nah, inilah puncaknya. Ya, tergantung ini yang terakhir ini. Inilah nanti yang kemudian akan menentukan orang itu berzina atau tidak itu. Apa? Wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu. Sementara kemaluan nanti yang akan mengeksekusi ataukah mengingkarinya. Ya, kemaluan nanti itu nanti yang akan melakukan, ya, melaksanakan fantasinya itu atau mengingkarinya atau tidak, gitu. Nah, yang tentu yang diinginkan adalah yang terakhir ini, tidak, gitu.
Dan Bapak sekalian, itu sebabnya kenapa kemudian ayat tentang zina itu bunyinya bukan jangan berbuat zina, tapi wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kita lihat di dalam tafsir itu, makna jangan mendekati zina adalah jangan mendekati perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kamu kepada zina. Makanya duduk berduaan dengan yang bukan muhrim dilarang. Karena itu pintu masuk. Ya, itu pintu masuk. Di sana pasti akan terjadi zina. Ya, mata, itu pasti itu. Ya, dan mungkin nanti akan dilanjutkan dengan zina lesan. Akan dilanjutkan dengan zina fantasi, zina jiwa berupa fantasi itu. Dan naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi sampai akhirnya dia melakukan zina beneran yang menjadikan kesalahan atau melakukan dosa besar yang terkait dengan itu. Nah, itu sekalian. Ya, lihat bagaimana cara mengantisipasi hawa nafsu yang terkait dengan masalah kemaluan ini. Rasulullah SAW menjelaskan tentang zina-zina kecil itu dulu. Maaf, ini istilah saya, mudah-mudahan saya tidak salah. Jadi ada zinanya mata, ada zinanya lisan, ada zinanya perasaan. Ini hadis ini sahih. Dia kata Imam Bukhari itu. Nah, itu sebabnya sekalian, kenapa di dalam hadis Imam Tirmidzi ini Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita tentang persoalan hawa nafsu ini. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai macam kemungkaran dalam perilaku atau akhlak ya, amal perbuatan dan hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.